Eropa pernah berdiri dengan dada membusung sebagai pusat peradaban dunia. Dari benua inilah lahir konsep negara modern, revolusi industri, sistem keuangan global, hingga standar moral yang selama puluhan tahun dijadikan rujukan oleh banyak negara lain. Eropa memposisikan dirinya bukan sekadar sebagai kekuatan ekonomi, tetapi sebagai penjaga nilai, sebagai taman yang rapi, teratur dan beradab. Sementara dunia di luarnya dianggap sebagai hutan liar yang penuh kekacauan. Namun sejarah selalu kejam terhadap siapapun yang terlalu lama terbuai oleh kejayaan masa lalu. Kini, taman itu mulai retak dari dalam, dan bau busuk kehancuran perlahan tak lagi bisa disembunyikan. Apa yang sedang terjadi di Eropa bukanlah krisis biasa yang bisa diselesaikan dengan satu paket stimulus atau satu siklus pemulihan ekonomi. Ini adalah krisis struktural yang menyentuh inti paling dasar dari kemampuan sebuah benua untuk bertahan hidup dalam kompetisi global. Industri yang dahulu menjadi kebanggaan mulai runtuh satu persatu, daya saing teknologi menguap, energi menjadi beban mahal, dan generasi muda diwarisi sistem yang kian rapuh. Yang lebih berbahaya, banyak pemimpin Eropa masih bersikap seolah waktu berada di pihak mereka, padahal jam sejarah justru sedang menghitung mundur. Sebuah laporan tebal yang dirilis oleh salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah kebijakan moneter Eropa membuka tabir kenyataan ini tanpa basa-basi. Laporan tersebut tidak berbicara dengan bahasa diplomatik, tidak menyelipkan penghiburan palsu, dan tidak menawarkan ilusi optimisme kosong. Isinya telanjang dan dingin. Eropa tertinggal, dan jarak ketertinggalan itu tidak lagi kecil. Ia melebar, menganga, dan semakin sulit ditutup. Selama bertahun-tahun, Eropa menikmati stabilitas semu sambil mengabaikan investasi besar dalam produktivitas, teknologi, dan energi murah. Kini tagihan dari kelalaian itu akhirnya jatuh tempo. Kesenjangan ekonomi antara Eropa dan Amerika Serikat yang dulunya relatif seimbang, kini melebar hampir 2 kali lipat dibandingkan 1,5 dekade lalu. Sementara ekonomi Amerika terus dipacu oleh inovasi teknologi, fleksibilitas pasar tenaga kerja, dan keberanian mengambil risiko, Eropa justru tenggelam dalam birokrasi, regulasi berlapis, dan ketakutan akan perubahan. Di sisi lain, China melesat dengan kecepatan yang brutal, membangun rantai pasok, menguasai bahan baku strategis, dan menjadikan skala produksi sebagai senjata geopolitik. Dalam perlombaan ini, Eropa bukan hanya tertinggal, tetapi mulai kehabisan napas. Untuk sekadar mengejar ketertinggalan yang ada hari ini, Eropa membutuhkan suntikan investasi tambahan ratusan miliar euro setiap tahun. Angka ini bukan sekadar besar, tetapi nyaris mustahil diwujudkan dalam realitas politik Eropa yang terfragmentasi. Setiap negara memiliki kepentingan sendiri, setiap pemerintahan terikat pada siklus pemilu, dan setiap kebijakan besar selalu terhambat oleh kompromi panjang yang melelahkan. Sementara waktu terus berjalan, mesin ekonomi Eropa justru melambat dan dalam beberapa sektor mulai mundur. Jerman, yang selama ini menjadi lokomotif industri Eropa, kini berada di garis depan bahaya. Keputusan strategis untuk memutus hubungan energi murah dari timur memang dibungkus dengan narasi moral dan keamanan. Tetapi konsekuensi ekonominya sangat nyata dan menghancurkan. Harga listrik industri melonjak drastis, membuat biaya produksi di Eropa menjadi jauh lebih mahal dibandingkan pesaingnya di Amerika atau Asia bagi perusahaan global. Loyalitas terhadap benua bukanlah prioritas utama. Mereka bergerak mengikuti logika bisnis, dan logika itu kini mendorong mereka meninggalkan Eropa. Pabrik-pabrik kimia, otomotif, dan manufaktur berat mulai memangkas kapasitas, menunda investasi, atau secara dayam-dayam memindahkan produksi ke wilayah yang lebih ramah secara biaya. Ini bukan ancaman hipotetis, melainkan proses yang sudah berjalan. Deindustrialisasi bukan lagi istilah akademik, tetapi kenyataan yang bisa dirasakan oleh jutaan pekerja Eropa. Setiap pabrik yang tutup bukan hanya kehilangan lapangan kerja, tetapi juga hilangnya ekosistem pengetahuan, rantai pasok lokal, dan basis pajak yang menopang negara kesejahteraan. Masalah energi bukan sekadar persoalan harga, tetapi fondasi dari seluruh peradaban industri. Tanpa energi murah dan stabil, tidak ada industri yang bisa bertahan lama. Eropa terjebak dalam dilema yang diciptakannya sendiri. Di satu sisi, ambisi iklim menuntut transisi cepat dan mahal. Di sisi lain, realitas ekonomi menuntut daya saing. Upaya menyeimbangkan keduanya seringkali berakhir dengan kompromi setengah hati yang justru tidak efektif di kedua sisi. Sementara itu, pesaing global melangkah tanpa beban moral yang sama, dan hasilnya terlihat jelas dalam angka produksi dan ekspor. Ketertinggalan Eropa paling telanjang terlihat di sektor teknologi masa depan. Dalam kecerdasan buatan, komputasi awan, dan pengelolaan data, Eropa hampir sepenuhnya bergantung pada perusahaan asing. Sebagian besar data warganya dikelola di luar wilayahnya sendiri. Sebuah ironi bagi benua yang begitu vokal soal kedaulatan digital, alih-alih membangun juara teknologi sendiri,
Eropa justru sibuk menciptakan regulasi yang seringkali lebih cepat daripada inovasinya. Akibatnya, Eropa bertindak sebagai pengatur lalu lintas dalam perlombaan global, tanpa memiliki kendaraan yang benar-benar mampu bersaing. Di sektor kendaraan listrik, situasinya tidak kalah mengkhawatirkan. Rantai pasok baterai, jantung dari industri otomotif masa depan, telah dikuasai oleh Asia. Produsen Eropa tertinggal dalam skala, efisiensi biaya, dan akses bahan baku. Kurangnya investasi jangka panjang dalam riset dan pengembangan selama bertehen-tehen kini berbuah pahit. Eropa dipaksa bermain bertahan, melindungi pasar domestik dengan regulasi dan tarif, alih-alih memimpin melalui inovasi. Ketergantungan teknologi ini membawa konsekuensi jangka panjang yang berbahaya. Sebuah ekonomi yang hanya menjadi konsumen teknologi asing secara perlahan akan menguras kekayaannya sendiri. Nilai tambah mengalir keluar, sementara di dalam negeri hanya tersisa aktivitas perakitan dan konsumsi. Dalam jangka panjang, ini berarti melemahnya mata uang, berkurangnya ruang fiskal, dan meningkatnya ketimpangan sosial. Semua ini terjadi saat Eropa juga ditekan untuk meningkatkan anggaran pertahanan di tengah menyusutnya kemampuan keuangan negara. Fragmentasi industri pertahanan Eropa menciptakan inefisiensi luar biasa. Setiap negara ingin mempertahankan industri militernya sendiri, meski biaya produksi menjadi jauh lebih mahal. Pada saat yang sama, tekanan geopolitik memaksa peningkatan belanja militer, yang berarti pemerintah harus mencari dana dari pos lain. Dalam banyak kasus, yang menjadi korban adalah anggaran kesejahteraan sosial, subsidi energi, dan layanan publik. Disinilah kontradiksi besar Eropa muncul. Benua yang membanggakan model negara kesejahteraan kini justru menggerogoti fondasi model tersebut dari dalam. Di atas semua itu, bom waktu demografi terus berdetak tanpa henti. Populasi Eropa menua dengan cepat. Sementara tingkat kelahiran tetap rendah, angkatan kerja menyusut, tetapi beban pensiun dan kesehatan meningkat tajam. Sistem yang dibangun dengan asumsi pertumbuhan stabil kini dipaksa menopang masyarakat yang semakin tidak seimbang. Tanpa pertumbuhan ekonomi yang kuat, beban ini menjadi hampir mustahil ditanggung. Generasi muda menghadapi pajak tinggi, peluang kerja terbatas, dan masa depan yang semakin tidak pasti. Kombinasi antara stagnasi ekonomi, energi mahal, ketergantungan teknologi, tekanan geopolitik, dan krisis demografi menciptakan sebuah lingkaran setan. Setiap masalah memperparah masalah lainnya. Upaya perbaikan setengah hati tidak lagi cukup. Yang dibutuhkan adalah reformasi menyeluruh yang menyakitkan, berani, dan penuh risiko politik. Namun pertanyaannya, apakah Eropa masih memiliki keberanian untuk itu? Jika tidak, skenario masa depan menjadi semakin jelas. Eropa akan tetap indah secara visual, kaya akan sejarah, budaya, dan arsitektur. Wisatawan akan terus datang, mengagumi katedral tua, museum megah, dan kota-kota klasik. Namun, keputusan-keputusan besar yang menentukan arah dunia tidak lagi dibuat di sana. Pusat gravitasi kekuasaan telah bergeser. Dan tanpa fondasi ekonomi yang kuat, suara Eropa di panggung global akan semakin lirih. Ini bukan soal nostalgia atau kebencian terhadap Eropa. Ini soal realitas. Sejarah tidak memberi keistimewaan abadi kepada siapapun. Setiap peradaban diuji pada masanya masing-masing. Eropa kini berada di persimpangan sejarah yang menentukan. Ia bisa memilih untuk beradaptasi dengan dunia yang keras dan kompetitif, atau tetap bertahan dalam ilusi taman yang terlindung, hingga akhirnya layu oleh perubahan zaman. Pada akhirnya, pertanyaannya sederhana, namun brutal. Apakah Eropa siap membayar harga reformasi demi bertahan sebagai kekuatan utama? Ataukah ia akan memilih kenyamanan jangka pendek dan menerima nasib sebagai kekuatan sekunder yang hidup dari kejayaan masa lalu? Sejarah akan mencatat jawabannya, dan dunia tidak akan menunggu.